Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Baik, mungkin untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kitab Safinatun Najah yang di dalamnya membahas tentang an-niyatu qasdul qalb. Apa itu? Yaitu niat qasdu syai'im muqtarinan bi fi'lihi. Perlu kita ketahui lagi, perlu kita reminder lagi, perlu kita ingatkan lagi bahwasanya segala sesuatu itu, segala amal itu yang pertama harus didahului adalah niat. Bahkan dikatakan oleh ulama, kata ulama-ulama banyak mengatakan bahwa niat baiknya seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Nah, maka dari itu, apapun bentuk dari segala perbuatan kita, maka niatlah yang harus dikokohkan. Niatlah yang harus diperbaharui. Untuk apa? Senantiasa mencapai titik daripada amal tersebut, gitu. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan bahwasanya disebutkan qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Dalam sebuah konteks ilmu fikih bahwasanya diterangkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Melafazkan di dalam hati kita itu akan sesuatu. Nah, tapi niat ini muqtarinan atau dibarengi dengan perbuatannya. Itu. Wa mahaluha, dan perlu diketahui bahwasanya tempat daripada niat itu apa? Fi qalbi. Jadi niat itu memang secara secara ini tidak diungkapkan dari lafaz, dari pelafazan kata. Tapi tempatnya niat itu adalah di hati. Jadi kalau misalkan kita sholat, atau kita mandi junub, atau kita wudu, itu niatnya itu adalah fi qalbi, di dalam hati. Wa talaffuzuha, dan melafazkannya itu apa? Itu adalah sunnah. Yang wajib itu apa? Di dalam hati. Wa wuquha, dan mengerjakannya indal ghusli awal juz'in min awali juz'. Nah, ini yang kita bahas adalah niat ketika wudu.
Kalau di sini yang dibahas adalah niat ketika wudu. Tapi ini menyangkup apa? Menyangkup segala amal ibadah. Nah, jadi ada beberapa ibadah yang memang seluruh amal itu dikerjakan ketika kita melakukannya itu. Jadi niatnya dibarengi dengan amalnya. Kecuali apa? Kecuali puasa bulan Ramadan. Niatnya wajib ketika malam hari. Makanya kita kalau misalkan habis taraweh tuh, selesai taraweh harus baca niat puasa wajib. Kayak puasa apa namanya tuh? Puasa Ramadan. Kalau misalkan kita bacanya pas kita siang hari, maka dikatakan puasanya tidak sah, wajib diqodho. Nah, untuk mengingatkan nih, kita kan udah dikit lagi nih mau masuk Ramadan. Bau-baunya Ramadan udah kerasa. Yang punya puasanya bolong-bolong belum diqodho, nah, segera untuk mengqodho puasanya sebelum masuk lagi bulan Ramadan gitu. Oke? Wabil khusus para akhwat, para ibu-ibu, para ini yang puasanya masih bolong-bolong belum diqodho. Jangan sampai Ramadan datang puasanya belum diqodho gitu. Jadi kita ingetin nih. Bagus. Nah, masuknya niat itu ketika awal juz'in, masuk pertama pada rukun daripada sebuah ibadah tersebut. Nah, kalau awal juz'in di wudu itu apa kira-kira? Yaitu adalah mengusap atau membasuh muka. Kalau indah sholat, ketika sholat itu adalah rukun yang pertama dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maka disitulah niatnya. Nah, kalau misalkan mandi junub, niatnya apa pertamanya? Yaitu ketika membasahi tubuh dengan air, maka disitulah kita membaca niat di dalam hati. Niatnya apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardulillahi ta'ala. Sambil kita membasuh tubuh kita di situ. Indal awal juz'in, awal dari sebuah ibadah tersebut. Kalau sholat pas takbir Allahu Akbar, di lisan mengucapkan takbir, di rukun fi'liyahnya mengangkat tangan dan berdiri, di hati kita fi mahalli qabli adalah niat. Tuh. Jadi bekerja semua tuh, dari hati, gerakan dan lafaz mulut kita gitu, dalam sholat. Wa tartibu an la yutaqaddama wudu'un ala wud'in. Nah, kalau di sini konteksnya adalah wudu, yang mana rukunnya adalah wajib tartib di rukun ke-6. Maka mengikuti tuh rentetan rukun daripada wudu. Kalau mandi wajib mah syaratnya 2 doang. Yang pertama ada air, yang pertama niat, yang kedua rata tubuh kita dengan air. Kita meratakan dengan air. Tentu airnya yang mana dulu? Airnya yang tohirun mutahhirun. Apa tohirun mutahhirun? Suci yang mensucikan. Jangan pakai air yang mustakmal. Dia suci tapi enggak mensucikan. Atau air mutanajis, air yang terkena najis. Dia bukannya mensucikan tapi justru menularkan najis gitu. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya dan bisa kita petik ibrah yang kita pelajari pada hari ini.